I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Lisa Apriani dengan NPM 5021079. Saya berasal dari kelas 4F PGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, judul besar kita hari ini adalah Pengembangan Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, Kurikulum Merdeka, dan rasiologisnya. Langsung saja, yang pertama, pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Pengembangan kurikulum 2013 merupakan bagian dari strategi meningkatkan capaian pendidikan. Di samping kurikulum, terdapat sejumlah faktor, di antaranya lama siswa bersekolah, lama aktif berbasis kompetensi, peranan guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Kurikulum dapat dipahami sebagai semua pengalaman yang diperoleh oleh peserta didik dari proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Agar kurikulum tersusun dengan baik dan sesuai dengan harapan tujuan pendidikan, maka ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan dan pengembangannya. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah A. Faktor pendidik. Peran guru dalam pembelajaran sangatlah penting. Baik tidaknya, melaksanakan tugas guru akan sangat menentukan keberhasilan pendidikan. B. Faktor peserta didik. Menurut teori psikologi perkembangan, bahwa setiap anak mempunyai tempo dan irama perkembangannya sendiri-sendiri. C. Faktor materi pelajaran. Bahwa materi kurikulum harus mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, kurikulum sekolah dapat memenuhi kebutuhan hidup peserta didik. D. Faktor pendekatan dan cara pendidik. Pendekatan atau cara dapat dipandang sebagai dua hal yang mirip atau hampir sama. Kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kurikulum darurat mengacu kepada kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar yang disederhanakan sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. 3. Dasar pertimbangan kurikulum 2013. Dasar pertimbangan kurikulum 2013 perlu dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi seperti tantangan internal maupun tantangan eksternal. A. Tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan, dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. B. Tantangan eksternal. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. C. Kompetensi masa depan. Kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, serta kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan. D. Fenomena negatif yang mengemukakan perkelahian belajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam ujian seperti mencontek, dan lain-lain. Kurikulum darurat. Dasar pertimbangan kurikulum darurat yaitu untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat, serta tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan kependidikan selama COVID-19. Kurikulum Merdeka. Dasar kurikulum Merdeka.
yaitu yang mempertimbangkan pada penyusunan jam pelajaran agar sekolah bisa merdeka dalam menyusun jam pelajaran lebih fleksibel serta struktur kurikulum kegiatan intrakurikuler pada kegiatan proyek. Kemudian yang terakhir, rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013 menuntut kurikulum untuk memperlihatkan dan mempertimbangkan aspek peserta didik dalam pelaksanaan kurikulum, sehingga nantinya pada saat pelaksanaan kurikulum apa yang menjadi tujuan kurikulum akan tercapai secara optimal. Rasiologis pengembangan kurikulum darurat. Rasiologis pengembangan kurikulum darurat muncul sebagai jawaban atas keterbatasan dalam proses belajar mengajar di tengah pandemi COVID-19. Rasiologis pengembangan kurikulum merdeka. Rasiologis pengembangan kurikulum merdeka dalam proses pelaksanaan pembelajaran satuan pendidikan tidak terbatas pada satu pendekatan saja, berbeda dengan K13 yang hanya menggunakan pendekatan berbasis mata pelajaran, thematic inquiry, kolaborasi mata pelajaran atau panduannya, sesuai dengan peraturan menteri. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.